temanya menggerakkan hati. Seperti telah kita itu tahu hati kita, tapi kita nggak bisa menggerakkan. Yang bergerak itu akunya, bukan hatinya. Nah, hati itu bisa bergerak. Kalau bergerak akunya, nanti hatinya berubah kepada keinginan. Kalau yang bergerak akunya, hatinya berubah menjadi pemikiran. Jadi akunya yang gerak kemana-mana, bukan hatinya. Loh, kenapa orang tidak bisa menggerakkan hati? Yang bisa bergerak, berubah-ubah itu keakuannya. Aku berubah memikirkan, aku berubah merasakan, aku berubah ikhlas kepada Allah. Loh, aku kok nggak bisa hatinya yang berubah, kok akunya? Itu kenapa? Nah, itu problem bagi orang-orang yang sudah mengetahui hati, tapi keakuannya tidak bisa tetap berada di hati. Bisa berada di hati, tetapi permasalahannya kalau akunya berada di hati, berarti di situ itu nggak bisa bergerak, hanya diam saja, karena hatinya ikhlas. Semua orang yang ikhlas, hatinya tenang. Nah, hatinya nggak bisa untuk meraih keinginannya menjadi nafsu. Yang berubah, keakuannya yang berpindah-pindah, bukan tetap di hati. Nah, itu satu problem yang saya kemukakan pada pertemuan kali ini. Semua orang punya hati, semua orang punya perasaan, semua orang punya pikiran. Tapi yang bergerak siapa? Akunya. Aku berpikir, aku merasakan, aku sedih, aku senang, akunya ikhlas di hati. Ikhlasnya sampai di hati jujur. Berarti akunya kalau sudah di hati nggak bisa bergerak. Yang bergerak keinginannya, akunya yang bergerak kemana-mana, berpindah-pindah. Kok bisa? Yang berpindah-pindah kok akunya, bukan hatinya. Hatinya menguasai aku. Setelah itu hatinya menguasai perasaan, menguasai keinginan, hatinya menguasai pemikiran. Jadinya sepenuh hati. Ikhlas itu kalau di hadapan Allah letaknya turun. Kalau menghadapi dunia ke depan, letaknya di mana? Di keyakinan. Ikhlas itu kalau di hadapan Allah, kalau di hadapan dunia, yakin. Bukan ikhlas. Kamu mau bekerja, pakai keikhlasan apa pakai keyakinan? Keyakinan. Kamu bergerak, jadi seputar pengetahuan tentang hati. Hati itu harus bisa menguasai aku dulu. Bagaimana cara hati bisa menguasai akunya? Cara menguasai keakuan biar bertempat di hati. Ikhlas dulu, setelah ikhlas sepenuh hati. Ikhlasnya kepada siapa? Dikuasakan kepada Allah akunya. Semua orang punya iman kepada yang menciptakan. Semua orang punya iman kepada pemilik kemahaan. Semua orang punya iman adanya Tuhan. Tetapi belum tentu semua orang punya iman mempercayakan keselamatannya untuk diserahkan kepada Tuhan saja yang menyelamatkan. Kenapa? Yang mengganjal itu akunya itu yang nggak terima. Contohnya, kalian tuh kalau dibilangin, ya biar Allah lah yang memelihara kamu itu cukup menerima takdir yang diberikan Allah, dan kamu sebagai
yang diperjalankan Allah. Dan nanti gimana? Kamu nggak terima akunya itu. Dan nanti gimana kalau kita nggak makan? Lalu nanti gimana kalau nggak punya uang? Itu kan namanya aku itu nggak terima. Kan jelas. Loh kenapa nggak terima untuk mempercayakan kepada Allah pemeliharaan? Itu tanda dari keakuan yang tidak bisa mempercayai Allah untuk keselamatan bersama. Tapi kalau sudah nggak mampu apa-apa, nek jadi kembang bayang itu lagi kok ikhlas. Mosok ngenteni iman, ngenteni kembang bayang. Jadi bunga apa ya? Bunga ranjang. Lah aku itu kelihatan sekali ketika kamu diberi ketidakmampuan, kamu bingung. Kalau akumu itu sudah pernah ingat bahwa kamu itu sudah pernah berjanji untuk mempercayakan keselamatan dan penghidupanmu, pemeliharaan dirimu sendiri. Dirimu itu loh pemeliharaannya itu kamu percayakan jujur kepada yang menciptakan kamu, kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, kalau itu semua masih teringat, kalian pasti menempati. Kalau sudah teringat bahwa kamu sudah pernah mempersembahkan, kamu pernah memberikan kepercayaan kepada Allah. Pernah? Kapan? Ketika saya buka. Kamu berikan jujur, kamu janji sendiri tanpa paksaan, kamu berikan kepercayaan kepada Allah pemeliharaan ke depan, keselamatan. Nah, itu semua saya ingatkan kalian. Bukankah kamu telah memberikan kepercayaan kepada yang menciptakan kamu untuk memelihara ke depan? Nah, di situ kalian baru teringat. Akunya mulai merasakan rela. Akunya bisa dilihat jujur, oh iya saya telah pernah itu. Apakah terus ditanya, akunya itu apakah tetap mempercayai Tuhan? Nah, di situ baru kalian memilih lagi. Makanya kadangkala lama tidak berinteraksi, lama tidak komunikasi dengan saudara-saudaranya yang lain, atau lama nggak saya benahi, nggak ketemu. Nah, itu kadangkala di hati itu ada teringat, tapi menempati untuk ikhlas mempercayai lagi itu sulit. Ditutup oleh akunya itu yang bingung. Jadi keakuan itu hijab terbesar dalam menghadap Allah ketika lupa janjinya. Ketika lupa janjinya. Nah, keakuan, akunya. Keakuan itu nggak apa-apa kalau tidak tertutup iman kepada Allah. Kamu masih ingat, akumu itu lo masih ingat, oh iya, mempercayakan kepada Allah. Itu nggak apa-apa. Jadi keakuan itu nggak boleh hilang. Karena adanya keakuan yang telah memohon kepada Allah, yang telah dekat dengan Allah, ketika dibuat untuk hidup di dunia, namanya keyakinan. Lah keakuan yang belum mempercayakan kepada Allah keselamatannya, keyakinan, tapi percaya diri sebenarnya. Terus bagaimana cara menggerakkan hati? Yang tergerak kok pasti keinginannya. Yang tergerak kok pasti pemikirannya. Aku menempati berpikir, aku menempati punya keinginan. Aku menempati keikhlasan. Ikhlas itu di hadapan Allah. Ikhlas itu pada pemberian Allah. Ikhlas itu kedepannya mempercayakan kepada Allah yang menyelamatkan. Jadi ikhlasnya di dalam proses
mutlak sebelum terjadi depan. Saat ini yang terjadi, terus yang sudah terjadi kemarin. Semuanya ikhlas karena itu semua adalah hak Allah. Akumu di hadapan Allah ikhlas. Nah, ikhlasnya diberikan kepercayaan kepada Allah ke depan. Nah, keyakinan namanya. Memberikan kepercayaan kepada Allah yang menyelamatkan untuk hidup ke depan sampai mati ke depannya. Telah kamu percayakan kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, itu yang kau percaya untuk melihara. Nah, itu namanya keyakinan. Yakin itu ikhlasnya di dunia bentuknya sepenuh hati. Kamu tidak memisahkan antara keinginanmu, kamu tidak memisahkan antara pemikiranmu, kamu tidak memisahkan antara hati. Jadi antara hati, pikiran, perasaan, semua yang diberikan Allah itu semuanya sah. Untuk apa? Untuk mempercaya Allah yang menciptakan kamu itu, yang memelihara kamu dan menata semua keinginan. Namanya keyakinan, ikhlas mempercayai Allah yang menyelamatkan, ikhlas mempercayai Allah yang memelihara kamu, ikhlas mempercayai Allah yang menciptakan kamu itu, yang kamu berikan kepercayaan untuk tanpa adanya tidak percaya sedikit. Nah, kalau sudah seperti itu, apapun yang kau kerjakan namanya sepenuh hati. Siapapun yang tersambung dengan keimanannya, pasti di situ wujudnya keyakinan untuk menjalani kehidupan. Siapapun yang terputus dari keimanan, di situ wujudnya keyakinan, tapi percaya diri dalam menjalani kehidupan. Wujudnya sama keyakinannya, ucapannya sama saja, tetapi sandaranmu itu imanmu putus atau tersambung dengan Allah. Di situ kalian tahu. Sandaran Allah apa bukan yang kau percaya menyelamatkan. Nah, itu tinggal mengetahui dirimu sendiri-sendiri. Saya ulangi lagi, cara menggerakkan hati. Yang bergerak bukan akunya tapi hatinya. Kalau kamu mau makan, itu kan yang tergerak hatimu, bukan nafsu. Nafsu itu hanya munculnya saja. Munculnya lapar tuh nafsu. Lah yang menggerakkan itu, kamu mencari makan tuh hati, sepenuh hati. Jadi gimana? Tidak ada menempel pada akunya. Itu contoh hati yang tergerak itu ketika kamu lapar mencari makan. Itu namanya hati. Loh, kalau hatimu penuh, sepenuh hati, kamu mencari, kamu enteng. Tapi kalau kamu malas, ya merasakan lapar, punya keinginan untuk makan, tapi ketika tidak, hatimu merasa berat, di situ kamu nggak akan bergerak untuk mencari makan. Itu contoh hati yang bergerak. Tapi kamu nggak sadar. Kalau lapar makan gitu aja. Padahal itu hatimu yang bergerak, bukan keinginanmu. Hati itu hubungannya dengan keimanan. Kalau kamu ikhlas kepada Allah, mempercayainya, dan teringat terus dalam kehidupanmu itu, kamu teringat bahwa yang memeliharamu itu Allah. Karena pernah kamu memberikan kepercayaan. Kalau belum pernah, kamu bilang yang memelihara saya itu Allah. Itu bohong. Kapan kamu memberikan kepercayaan? Ketika saya buka hatimu dan di situ kamu ikhlas untuk mempercayakan kepada Allah keselamatan, pemeliharaan, kehidupanmu, rezekimu, kedepannya. Ikhlas hanya Allah saja yang kamu percaya.
Nah, ketika itulah kalian telah mempercayakan kepada Allah. Kalau belum pernah mempercayakan kepada Allah, percaya ya tapi mempercayakan belum. Nah, hubungannya apa keimanan dengan gerakan hati? Iman itu pada awalnya baru lahirnya iman, baru lahirnya kepercayaan kamu berikan kepada Allah, kamu rasanya itu enteng. Tapi hatimu belum bisa berkata-kata. Hatimu hanya mempercaya Allah saja. Nah, ketika kamu hidup di dunia, nah berpikir tentang urusan, di situ tetap terbawa. Nah, kadangkala berlebihan dalam urusan duniamu itu sehingga kamu lupa siapa yang kau percaya. Nah, disitulah waktunya kalian kembali. Berpuasa menahan diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, disitulah waktunya kamu menahan diri sejenak untuk diam sesaat mengingat kamu telah mempercayakan Allah keselamatanmu, pemeliharaanmu. Nah, ketika kamu ingat, kamu menjalaninya sepenuh hati, Allah tempat bergantungnya harapan. Imanmu itu sudah waktunya puasa. Puasa bagaimana maksudnya? Kamu menahan diri dari sesuatu yang melupakan kepada siapa yang kau percaya. Dan semuanya perlu mengingat siapakah yang telah kau percaya dan kamu telah pernah memberikan kepercayaan kepada Allah. Itu perlu diingat, perlu ditekankan itu. Kalau kamu lupa, melupakan yang telah kau percaya, berarti kamu ada yang kau percaya selain Allah. Cacatlah iman. Percaya kepada Allah cacat. Karena yang berwujud itu lebih nampak daripada yang tidak berwujud, tidak kelihatan wujudnya. Siapa yang tidak kelihatan wujudnya? Allah. Yang berwujud apa? Uangmu, berasmu, dirimu sendiri, pengetahuanmu, pengalamanmu. Itu berwujud, kelihatan kamu. Nampak jelas di hati. Mampu tidaknya dirimu itu ketika diberi kemampuan, di situ kamu sadari. Kamu lupa bahwa yang kau percaya itu Allah. Kenapa bisa lupa? Ya memang kalian kekuasaan Allah diberi lupa ya nggak apa-apa. Ya mau gimana wong namanya lupa. Kenapa harus kamu sesali? Ya enggak. Jadi apa yang sudah terjadi kamu lupa siapa yang memelihara. Kamu telah memberikan kepercayaan itu lupa. Kamu lupa bahwa telah memberikan kepercayaan. Nah di situ itu waktunya kamu berhenti sejenak untuk diam dan ingat lagi siapa yang telah kau percaya. Jangan dikhianati. Namanya kamu menahan diri dulu untuk diam sesaat. Mengingat siapa yang telah kau percaya. Siapa yang memelihara. Itu setiap saat bisa dilakukan. Sering-seringlah diingat. Itu kalau kalian butuh dipelihara, benar-benar dipelihara oleh Allah yang Maha Kuasa, itu yang pelihara kamu. Itu kalau butuh. Kalau nggak butuh nggak apa-apa. Itu pun kalau kalian itu percaya, walaupun butuh kalau percaya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Jadi iman itu karena keniatan murni dari dirimu sendiri. Kebutuhanmu akan siapa yang memelihara kamu. Jadi jujurmu untuk satu kebutuhanmu, keselamatanmu, pemeliharaanmu itu loh. Itu kalau kalian nggak jujur, kalian nggak akan bisa butuh Allah. Hati itu bisa bergerak dan bisa diam aja. Bisa hati itu masih mati. Hati yang mati
yang bergerak keinginannya, nafsunya. Hati yang mati, yang bergerak pemikirannya. Itu hatinya masih mati. Hati yang mati itu apakah pernah hidup? Belum. Hidupnya hati itu setelah iman. Kalau belum iman, belum pernah mempercayakan kepada Allah keselamatannya ke depan. Memberikan, jadi kamu itu memberikan kepada Allah. Memberikan kepercayaan kepada Allah. Nah, kalau belum pernah memberikan kepercayaan kepada Allah, hatinya masih mati. Yang hidup apa? Perasaan. Yang hidup apa? Keinginan. Yang hidup apa? Pemikiran. Yang hidup apa? Hanya hidup saja. Tanda hidup tumbuh dan berkembangnya jasad, tapi tumbuh dan berkembangnya rasa percaya kepada Allah enggak. Semakin lama, kalian semua basicnya ada yang Islam, Kristen, Hindu. Basicnya semuanya dari kecil. Tapi apakah kalian bertambah dewasa, bertambah tua itu bertambah besar percaya kepada Allah? Enggak. Kenapa? Itu dulu yang saya ceritakan. Semua orang begitu. Semakin dirimu dan kemampuanmu, semakin kamu tidak mengenal Tuhan. Diberikan permohonanmu, diberikan apapun oleh Allah, itu gak akan pernah bisa kamu mempercayai Allah. Di hatimu itu tertutup karena usaha. Kan kamu membekas ketika kamu susah, kamu mencari pertolongan atau kamu berusaha dengan maksimal. Kan kamu membekas itu semua usaha. Lah Allahnya di mana? Gak pernah membekas. Dari proses seperti itulah kalian punya was-was tentang keselamatanmu ke depan. Keselamatan dunia sampai akhirat. Disitulah kalian itu mencari jalan agar bisa dekat dengan yang menciptakan. Setelah kalian semua butuh selamat, ada yang menjamin, akhirnya kalian itu dibuka hati sehingga bisa mempercayakan keselamatanmu kepada Allah karena kamu terang siapa Tuhan. Bukan gelap, kamu tahu siapa Tuhan. Yang menciptakanmu itu, yang menitipkan kamu pada orang tuamu itu yang kau percaya. Nah, disitulah mulai hatimu mulai hidup imannya. Hati itu bisa disentuh hanya dengan keimanan. Percayanya kepada Allah kamu berikan, baru hati mulai longgar. Di situ akunya masih hidup, nafsunya masih hidup, pikirannya masih hidup, sendiri-sendiri terpisah. Antara iman di hatimu, iman kepada perasaanmu, percaya pada pikiranmu, lah semuanya masih sendiri-sendiri. Imanmu masih ada di hati saja. Yang kau gunakan untuk hidup sehari-hari nafsumu, keinginanmu. Setelah itu pemikiranmu, perasaan. Hatimu masih kosong tapi sudah terisi iman, percaya. Ketika kamu diguncangkan tidak mampu, ketika kamu tenang, kamu ingat lagi siapa yang kau percaya. Jangan ingat Allah tapi tanpa kepercayaan. Itu kesalahannya. Jadi ingatlah kepercayaannya siapa yang kau percaya, baru ingat Tuhan. Jangan dibalik. Ingat dengan Allah tapi kepercayaannya bukan kepada Allah, berarti kamu bohong.
Jadi yang pertama kau ingat tuh siapa yang kau percaya. Kamu itu loh, kamu tahu siapa yang kau percaya. Jangan ingat Allah dulu. Ingat Allah menjadi tenang. Tapi yang kau percaya dirimu sendiri itu bohong namanya. Ingat, yang diingat siapa? Yang kau percaya. Elingo karo sapa sing mbok percaya. Lah kelingan sapa ya sing tak percaya. Tekok ning awak, sapa sing tak percaya. Selamat. Ketika kamu kesulitan, siapa yang kau percaya? Tanya terus, sering bertanya kepada diri. Siapa yang kamu? Biar kamu ingat yang telah kau percaya itu. Ketika kamu dalam kesulitan, ketika kamu mau tidur, siapa yang kau percaya menjaga? Ingat siapa yang kau percaya. Jangan ingat Allah, Allah terus tidur tapi percayanya hilang. Ingatnya dengan siapa yang kau percaya. Lah ingat dirimu dulu lah. Dirimu itu ada yang dipercaya. Siapa yang saya percaya? Ingat dirimu. Nggak tahu diri. Masa nggak tahu diri? Ingat dirimu itu loh siapa yang kau percaya. Dirimu telah memberikan kepercayaan. Jangan ingat Tuhanmu tapi dirimu hilang. Jadi sambungan antara dirimu dengan Tuhanmu itu karena percaya. Karena iman. Lah imannya hilang, ingatnya masih. Kelingan rasane lali wujude sapa ya wujude sing mbok percaya ki Gusti Allah ya rasane tenang itu mbok rasa. Ingat Allah sampai dirimu hilang, enggak ingat namanya gila. Ingat dirimu, ingat yang kau percaya, setelah itu ingat Tuhan. Itu urut-urutannya. Ingat Tuhanmu, terus lupa dengan siapa yang kau percaya, terus lupa dengan dirimu. Gila. Makanya banyak orang menyembah Tuhan itu gila. Sampai orang gila disembah-sembah sama orang gila. Yang mempercaya orang gila adalah orang gila. Orang gila dipercaya. Dikatakan ini wali loh, orang gila dipercaya. Yang percaya dengan orang gila adalah orang gila. Ingat kepada dirimu dulu. Setelah itu ingat yang kau percaya, setelah itu ingat pada Tuhan. Itu urut-urutannya. Jangan meloncat, ingat Tuhanmu, kamu lupa dirimu. Jadi agar kamu bisa menguasai hatimu, hatimu kamu kuasai dulu. Hatimu biar menguasai seluruh anggota tubuh. Hatimu yang punya percaya itu, dirimu yang berada di hati itu. Kamu yang berada di hati. Kamu yang berada di hadapan Allah. Kamu berada di hadapan yang kau percaya itu. Kamu punya hati. Setelah itu hatimu kau punya rasa percaya, punya iman. Di situ yang kau imani adalah Tuhan. Jadi urut-urutannya kamu harus mengenali dirimu dulu. Ingat dirimu. Ingat siapa yang kau percaya. Setelah itu ingat Tuhan. Semua orang banyak yang ingat kepada Allah. Tapi percayanya hilang. Terus dirinya hilang. Akhirnya katanya sudah sempurnanya iman karena hanya ingat Allah saja, tidak ingat dirinya sendiri. Itu namanya gila. Bukan sempurna imannya. Urut-urutannya ingat, jangan langsung ingat Allah. Ingat dirimu. Setelah itu ingat ya, kamu telah memberikan kepercayaan belum? Nah ingat, kamu telah memberikan kepercayaan. Setelah itu kamu ingat yang kau percaya. Jadi prosesnya itu, proses ketika kamu dibuka hatimu, sampai mati kamu ingat. Karena itu jalanmu menuju Tuhan, jalanmu untuk dekat dengan Tuhan. Ingat dirimu, ingat yang kau percaya, setelah itu ingat Tuhanmu yang telah kau berikan kepercayaan. Jangan dibalik. Ingat Tuhan, terlupa yang kau percaya, terlupa dengan dirimu sendiri. Gila. Nah itu menjadi satu fenomena pada masyarakat kita. Orang kalau udah ingat Allah pagi, siang, sore, malam, sampai lupa dengan dirinya, sampai lupa dengan siapa yang dipercaya. Dia itu katanya orang yang dekat dengan Allah. Padahal bukan.
Yang dipercaya aja dia bingung. Ingat Tuhan tapi percayanya bingung. Jadi untuk bisa menggerakkan hati, iman dulu kuncinya. Setelah itu hatimu tergerak sepenuh hati apapun takdir yang diberikan. Kamu punya keinginan melakukannya, meraih keinginanmu sepenuh hati. Karena di dalamnya ada yang kau percaya. Karena kamu gak lupa diri. Karena kamu ingat yang kau percaya. Dan kamu mempercayakan kepada Tuhan. Ingat Tuhan yang memberi. Nah itu hatimu tergerak. Itu cara menggunakan hati. Jadi bukan menghilangkan keakuan. Tetap punya keyakinan, beda sandaran. Sebelumnya keyakinannya, sandarannya dirinya. Jadi di permukaan. Kemampuan diri. Tapi sekarang akarnya lebih dalam lagi. Siapa? Yang menciptakan kamu itu. Yang menjadikan kamu yakin hidup pasti berhasil. Pasti bisa kamu meraih sesuatu. Pasti kamu selamat. Karena sandaranmu yang kau percaya itu yang menciptakan kamu. Yang maha menciptakan, yang maha memelihara, yang maha segalanya. Ingat dirimu, ingat siapa yang kau percaya, setelah itu ingat yang telah kau berikan kepercayaan. Siapa? Tuhan. Allah juga nggak apa-apa, sehingga urip juga nggak apa-apa, yang maha memelihara juga nggak apa-apa. Semuanya sah. Tapi kalau ingat Allahnya, ingat Allah saja, lupa dengan yang kau percaya. Itu kalian cacat. Urut-urutan nih, nah, dia harus berurutan. Ingat dirinya, ingat siapa yang telah dipercaya, nah ingat imannya, setelah itu ingat Tuhannya. Bro, jadi nggak kehilangan dirinya, nggak gila, ingat Tuhannya, terus nggak ingat siapa yang dipercaya, nggak ingat dengan dirinya, gila. Nah, terbalik itu. Yang benar, ingat dirinya, ingat siapa yang dipercaya, setelah itu ingat Tuhannya. Jadi jangan terus ingat Tuhan saja, jangan. Tapi yang terus kamu ingat dirimu dan siapa yang kau percaya. Ingat imanmu. Ingat imanmu, kamu pasti ingat Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran atau kitab suci semuanya, yang ditekankan itu keimanan, bukan Tuhannya. Bukan keterangan Tuhan. Tapi iman, 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 iman. Di Al-Quran disuruh iman. Yang dilakukan adalah ingat Tuhan. Oh, ingat imanmu. Yang kau percaya. Lah kok kelingan Gusti Allah langsung percayane putus, nggak percaya. Terus dengan dirinya sendiri nggak tahu. Lupa diri, lupa yang dipercaya, ingat Tuhan. Gila. Ingat asal usulmu dari Tuhan. Setelah itu ingat kamu telah memberikan kepercayaan keselamatanmu kepada Tuhan. Setelah itu kamu ingat yang telah kau percaya yaitu Tuhan. Ingat dirimu, ingat siapa yang kau percaya, setelah itu ingat yang telah kau percaya. Ingat dirimu, ingat iman, ingat Tuhan. Urut-urutannya itu gak boleh dibalik. Karena kalian semua selalu ingatnya dengan Allah, tapi dengan dirimu sendiri lupa. Terus biasanya dengan siapa yang kau percaya lupa juga. Kalau tenang baru ingat, oh iya saya percaya Allah. Nah dirimu karena kamu lupakan, akhirnya diambil oleh jin, diambil oleh iblis, apa? Keakuan. Diambil oleh jin, akhirnya larut perasaan. Ingat Allah, tapi kamu jiwamu hilang. Lah kamu biarkan jiwamu, dirimu. Nggak kamu urusi.
Ingat dirimu, ingat siapa yang kau percaya, setelah itu ingat Tuhan. Kalau dijabarkan, ingat dirimu asal usulnya dari yang ada yang menciptakan. Itu kalau dijabarkan. Terus ingat yang kau percaya itu yang menciptakan kamu, itu yang kau percaya untuk menyelamatkan ke depan, untuk memelihara. Nah, setelah itu kamu berikan kepercayaan pada Tuhanmu yang telah kau percaya untuk menyelamatkan. Jadi urut-urutannya seperti itu. Nggak boleh dibolak-balik. Langsung ingat Tuhan aja percayanya hilang. Bodoh. Terus ingat Tuhan terus. Akhirnya lupa dengan dirinya. Keakuannya. Iblisnya mengambil jiwa. Nah, percayamu yang menyelamatkan bukan Tuhan. Jadi kunci itu penyambungnya iman. Iman itu kalau bahasa Indonesia percaya. Kamu telah mempercayai siapa? Lah itu penyambung. Kamu percaya saya, itu penyambung. Kamu percaya Tuhan, itu penyambung. Kamu percaya pada anakmu, itu penyambung. Kamu percaya pada tetanggamu, ya kamu percaya, itu penyambung. Penyambung itu iman. Kamu percaya pada Tuhan dalam pemeliharaan ke depan, itu penyambung. Jadi jangan dilupakan penyambungnya, tapi kamu ingat Tuhanmu. Makanya di dalam Al-Quran yang disuruh istiqomah itu, ingat kepada penyambung. Ketika kamu mempercayai siapa yang kau percaya untuk memelihara. Qalu rabbuna wa sumastakomu. Innalatina qalu rabbuna wa sumastakomu. Tatana jalu bilaihi malakatawa ala takomu wala tahzan. Jelas ayatnya. Kalau pakai ayat. Qalu rabbuna wa innaladina. Sopo ae. Semuanya. Sesungguhnya. Qalu ucapkanlah. Nah, jadi kamu bisa berkata-kata. Mengatakan bagaimana? Rabbuna yang memeliharaku, yang telah saya percaya memeliharaku adalah Allah. Nah, penyambungnya kepercayaan. Sumasta kamu yang istiqomah. Innaladina qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Tatana jalu ilaihi malaikatahu ala taqamu ala tahzan. Maka Allah mengutus malaikat untuk memberikan rasa tenang, hilanglah khawatir. Di Arabnya, Arab matur. Yang saya sampaikan dari tadi langsung sarinya biar kalian paham. Nah, dasarnya saya ambilkan dari Al-Quran. Ingat diri, ingat siapa yang dipercaya, setelah itu ingat yang telah kau beri kepercayaan. Itu kunci. Selama saya masih hidup, kalian gak akan pernah bisa hilang keimanan. Amin. Nah, urusannya, ini tadi kan sudah jelas, bisa mengambil poin tuh ya. Nomor satu, jangan ingat Tuhan. Tapi ingat dirimu, ingat imanmu, setelah itu ingat Tuhan. Itu tiganya itu harus turun. Jangan langsung ingat Tuhan, tapi lupa kepercayaan imanmu. Setelah itu, lupa dengan dirimu. Jangan. Itu nanti gila. Ingat dirimu, ingat imanmu, ingat Tuhanmu. Urut tiga itu nanti dilakukan setiap hari. Ya seingat-ingatnya lah. Kalau ingat langsung ditanya, oh ingat saya. Terus ingat yang saya percaya. Terus ingat pada Tuhan yang telah kau berikan kepercayaan. Ketiganya itu urut setiap hari, setiap saat boleh. Daripada saya mengingatkan
Ingat yang memeliharamu itu adalah Allah. Nah itu sumastakomu itu bahasa lain dari inaladina kauliro gunawa sumastakomu. Karena orang Jawa enaknya seperti orang Indonesia. Enaknya langsung Al-Quran diambil sarinya diberikan kepada kalian. Kalian tidak saya suruh menghafal ayat atau Arab. Saya tidak mengarabkan kalian, tapi saya mengimankan kalian. Tatanannya sebenarnya Allah itu memberikan tatanan untuk selamat itu sangat sederhana. Kalau didengarkan dengan biasa-biasa ya kelihatan remeh. Remehnya apa? Ingat dirinya, ingat siapa yang dipercaya. Setelah yang diberikan kepercayaan, terus ingat Tuhan. Kayaknya remeh. Remeh kalau cuma diingat di otak, karena otak itu selalu meremehkan. Tapi ketika dipahami dengan hati, dijalani, itu efeknya luar biasa. Demi Allah kalian tidak akan pernah bisa sengsara sampai mati. Amin. Jalani, diingat. Kalau terang diambil hikmahnya, kamu harus bagaimana? Apa yang kau ingat? Ingat pengetahuan dari saya, ingat dalam kamu akan menjalaninya ke depan. Jangan larut dengan pengetahuan saya. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Ingat dirimu, ingat siapa yang kau percaya, ingat dengan yang telah kau berikan kepercayaan, yaitu Tuhan. 3 itu aja kalian pasti dijamin oleh Allah. Itu pasti, demi Allah. Kalau nggak ada yang mengingatkan, kamu mengingatkan dirimu sendiri. Nggak ada yang bertanggung jawab. Ya itu namanya nanti kamu terjerumus. Nah, saya kenapa berani bertanggung jawab? Kalau kalian percaya ya saya berani. Kalau nggak percaya, buat apa saya bertanggung jawab pada yang tidak percaya dengan saya? Memang saya bodoh. Tanggung jawab itu berat, guys. Orang itu hijau itu yang berat itu bukan ucapannya, tapi rasa tanggung jawabnya. Kalau ngoceh aja dari dulu banyak diambil. Tapi tanggung jawabnya itu loh. Kenapa saya berani? Ya berani karena saya tahu. Saya punya pengetahuan agar kalian bisa selamat. Nah, keniatanmu mempercayai saya sarankan pasti nurut, pasti dilakukan. Nah, itu yang menjadikan saya yakin bahwa kalian pasti selamat. Karena kalian percaya, terus menurut ketika saya kasih tahu, saya berikan pengetahuan, kalian bisa mengambil. Ketika saya ingatkan, kalian akan sadar, tidak sakit hati. Diingatkan malah sakit hati, lari. Ya mungkin kalau kalian itu seperti itu. Makanya imam dan makmum nggak boleh ada jarak, nggak boleh ada kotor. Saya itu melihat kelakuan kalian semua itu nggak pernah loh. Saya itu, melihat dari sisi negatif. Apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, yang Allah berikan takdir kalian jelek, buruk, kelakuannya masih kotor, itu semua saya melihatnya itu Allah yang memberikan. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan. Itu cara menggerakkan hati. Jadi Allah yang menggerakkan hati, bukan kalian.
Imanmu itu menjadikan kamu digerakkan oleh Allah hatimu agar kamu menempuh jalan yang kamu tidak tahu tapi selamat. Lah besok kamu tahu apa enggak takdir? Enggak tahu. Tapi siapa yang kau percaya menyelamatkan? Ya Tuhan. Agar kalian digerakkan dari hatimu sehingga kamu yang nggak tahu apa-apa lo bisa selamat. Tola tolong ngerti nih gur so, sing dipercaya ki Gusti Allah menurut lo iso selamat. Itu gampang. Begini ada sekumpulan kaum yang seperti Capar Tolo tapi kok selamat ini bagaimana? Malaikat bingung. Loh itu dia percaya pada saya yang menyelamatkan. Allah pasti jawab seperti itu. Disitulah Allah akan memeliharamu. Disitulah Allah pasti menolong. Kamu tuh loh, belum sempat susah, masih berpikir besok itu susah. Wah besok itu saya susah. Besok anak saya minta uang ini buat saya. Loh, besok susahnya, besok itu loh, besok ada pertolongan. Karena kamu sekarang ingat siapa yang kau percaya memberikan rezeki. Besok itu hanya ingatanmu saja, was-wasnya hilang, tenangmu dalam mengingat siapa yang telah kau percaya, sehingga latakau balatahzat innallaha ma'ana tatana jalu ilahi malakatahu ala takau balatahzat. Maka Gusti Allah mutus malaikat untuk memberikan kamu rasa tenang hilangnya gelisah. Karena apa? Kamu ingat, kamu mengucapkan qaulu rabbuna Allah dengan istiqomah. Karena kamu ingat dirimu, ingat yang kau percaya, dan ingat yang telah kau berikan kepercayaan. Yang kamu percaya itu pemilik alam semesta, pemilik dunia seisinya itu. Yang maha kuasa. Yang kau percaya itu. Jangan main-main, jangan pernah khawatir. Yang kau percaya itu nggak salah, yang menciptakan hidup. Lepaskan saja kepercayaan, berikan aja, nggak usah ragu-ragu. Ruh itu pengetahuan yang sumbernya dari mengetahui yang memeliharamu. Uluruhi min amri robi. Sesungguhnya ruh itu urusan dengan yang memelihara kamu. Jadi ruh itu pengetahuan. Kamu mengetahui yang memelihara kamu itu namanya ruh. Lah jiwa itu kepercayaanmu yang menjiwai karena telah memberikan kepercayaan itu namanya jiwa. Ruh itu pengetahuan, murni pengetahuan, tapi kamu pengetahuan siapa? Kamu mengetahui yang memelihara, yang kau percaya. Itu namanya ruh. Lah itu setiap hari kamu hidup, maksudnya kamu itu ingat siapa yang memeliharamu itu. Nah, namanya hidup. Lebih dahulu ingat siapa yang memeliharamu daripada ingat dirimu sendiri. Namanya kamu didahului oleh ruhmu, pengetahuanmu daripada hidupmu sendiri. Baru hidup, nafsumu belum hidup, kamu sudah tahu siapa yang memeliharamu. Imanmu hidup, ruhmu hidup. Sehingga jiwamu hidup. Jadi ruh itu hanya pengetahuan tentang siapa yang memelihara. Makanya ayatnya itu jelas. Wa yas'alunaka aniru. Kuluruhi min amri robbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Wa yas'alunaka aniru. Tahukah kamu sesungguhnya ruh itu? Ruh itu adalah pengetahuan tentang siapa yang memelihara. Nah, ngono lo artinya. Kalau nek ngarteni ya, gone ahli bahasa tapi gak ahli nih iman. Wayas alunaka aniru kuluruti min amri robbi wa ma utitu minal ilmi ila qalila.
Dan yang mengetahui tentang siapa yang memelihara itu cuma sedikit loh ya. Rata-rata semua orang itu mengetahui yang memelihara dirinya adalah dirinya sendiri. Makanya diberikan yang mengetahui tentang urusan siapa yang memelihara dirinya itu cuma sedikit. Lila kolila. Saiki banget. Bes aku naka atiru. Ulu ruhi, ulu sesungguhnya roh itu urusan tentang pengetahuan yang memelihara. Min amri robi, robi itu memelihara. Yang dipercaya memelihara. Nah hubungannya dengan yang saya kalau inaladina kalau robunallah sumastakomu. Nah hubungannya dengan itu istiqomalah dalam kamu mengakui yang memelihara diri. Ingat dirimu, ingat yang kau percaya, setelah itu ingat yang telah kau berikan kepercayaan. Nah itu orang sedikit loh, mungkin se-Indonesia sedunia itu hanya kalian-kalian aja. Yang lainnya, kalau ruh itu namanya gaib, namanya hidup. Ruh itu diartikan hidup atau gaib, nyawa atau apa itu nggak paham dari ayat. Ayat dimaknai seenaknya, tapi nggak ada keimanannya. Padahal kata-katanya jelas Robbi itu pemelihara, maha pemelihara. Nah itu diartikan Tuhan. Tuhan itu yang maha kuasa. Kalau yang memelihara itu siapa? Kadang-kala diartikan dirinya, diartikan Tuhan. Itu meloncat. Padahal di situ setahap-setahap Allah mendidik kita. Allah mendidik kita mengetahui yang menciptakan. Allah mendidik kita mengetahui yang memperjalankan, menitipkan pada orang tua. Allah memberikan pengetahuan. Mendidik kita mengetahui kita diperjalankan sampai saat ini. Oh masih hidup. Nah itu yang memperjalankan Allah. Jadi Allah memberi pengetahuan. Oh Allah yang memperjalankan saya. Setelah itu, siapa yang saya percaya besok saya pasti selamat, lusa pasti selamat, sampai mati saya itu selamat di dunia sampai akhirat. Oh yang menciptakan saya itu yang bisa dipercaya. Oh yang memperjalankan saya dari dulu sampai sekarang ini yang bisa saya percaya. Nah yang kamu percaya itu yang menciptakan alam semesta, yang mengutus semua nabi-nabi dan bisa memelihara orang yang mempercayainya. Sekarang saya jelaskan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu, lah ikhlas, semua orang mengenal ikhlas, tapi belum pernah di dalam mempercayai lilahnya, Tuhannya itu ikhlas. Oh saya berikan kepercayaan lah, imannya itu belum pernah dipercayakan dengan ikhlas. Namanya belum pernah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas yang karena mempercayai Tuhannya. Lah ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena mempercayai Tuhannya. Jadi untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, nomor satu iman. Kalau tidak iman, lilahnya bingung. Jadi setelah percaya kepada yang menciptakan, yang memelihara, setelah itu ikhlas mempercayakan, terus apapun yang dilakukan ikhlas mempercayakan Allah nanti yang memberikan kemanfaatan. Ikhlas apa yang dilakukan, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi iman dulu, berikan kepada Allah sampai ikhlas kamu mempercayakan keselamatanmu, kemanfaatan hidupmu, kedepannya, pemeliharaan. Setelah itu apa yang kau lakukan bisa bicara ikhlas lillahi ta'ala karena kamu telah tahu Tuhannya, tahu imanmu, siapa yang kau percaya. Jadi di
disitulah manusia itu tergerak oleh pengetahuan, dan pengalaman. Nah, yang diketahui apa, pengalamannya apa, terus siapa yang dipercaya. Jadi mencari sandaran kepercayaan. Manusia itu sering mempercayai orang, tapi yang dipercaya nggak bisa dipercaya. Jadi tertipu dengan memberikan kepercayaan kepada orang-orang. Akhirnya hati-hati, karena mengetahui, dia punya pengetahuan dari pengalaman. Orang sebelum iman yang digunakan untuk hidup pengetahuan dari pengalaman. Jadi manusia itu hidup bergerak itu dengan pengetahuannya. Nah, pengetahuannya apa, dia di situ mau untuk bergerak ke arah itu. Jadi manusia itu mengarah kepada pengetahuannya saja, dituntut oleh pengetahuannya. Tapi belum punya pengetahuan tentang siapa yang dipercaya memelihara. Masih yang dipercaya memelihara dirinya, belum mengenal Tuhan, belum mengenal yang maha kuasa yang dipercaya. Jadi pengetahuannya sebatas pengetahuan, pengalaman yang pernah didengar, yang pernah dilakukan, yang pernah dirasakan, yang pernah dilihat. Jadi itu saja. Tapi belum pernah mengetahui Tuhannya. Nah, kalau sudah mengetahui Tuhannya, orang itu enteng karena ada yang dipercaya menyelamatkan. Jadi bergerak itu bersama Tuhannya yang dipercaya. Pengetahuan kunci hidup itu bisa bahagia. Kunci hidup itu selalu naik, tidak pernah jatuh. Kuncinya itu mengetahui yang dipercaya memeliharanya itu siapa, Tuhan atau bukan, yang menciptakan dia, yang maha kuasa atau bukan, yang dipercaya untuk menyelamatkan. Itu kunci. Tapi yang saya tekankan paling enak itu dari bawah, ingat dirinya, ingat siapa. Oh, aku telah memberikan kepercayaan kepada Tuhanku yang menciptakan aku itu, yang saya percaya untuk menyelamatkan. Setelah itu ikhlas. Nah, setelah itu ingat kepada Tuhannya untuk hidup ke depan yang saya percaya itu maha kuasa. Lah, ingat kemahaannya yang telah dipercaya. Jadi urutan itu menjadikan entengnya hidup. Tapi dari atas ke bawah enteng tapi bingung kalau belum punya pengetahuan.